Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita atau seseorang ditimpa sebuah masalah, terlebih masalah itu adalah masalah yang begitu sangat berat. Salah satu contoh misalnya ketika seseorang dikasih penyakit, dia sudah berobat kemana-mana dan sudah berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan. Maka saat itulah manusia seringkali akal sehatnya atau nalarnya tidak rasional. Bahkan ketika ada seseorang yang memberikan pertolongan, dia dengan mudah dia akan mengikuti walaupun pertolongan itu tidak sesuai dengan ajaran syariat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan kepada kita, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang dikasih masalah, dikasih problematika kehidupan, terlebih masalah itu begitu berat, disitulah setan datang, kemudian menggoda dan bahkan merayu manusia agar dia menjadi pengikutnya. Lihat janji iblis yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17. Qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Dia berjanji dan bersumpah di hadapan Allah dan dia berkata, maka dia akan gelincirkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Sebab itulah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan bukan kepada selain Allah. Makanya kemudian ketika kita sholat, bagi orang-orang yang beragama Islam diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, dan bahkan surat Al-Fatihah ini tidak boleh tertinggal, lupa sekalipun, apalagi memang tidak sama sekali dibaca. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, la sholata laman la yaqra'u fatihata. Tidak termasuk orang yang sholat ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah mengabdi dan hanya kepada Engkaulah meminta pertolongan. Allah tempatlah kita menggantungkan segala urusan. Dan lihat, iblis dengan segala upaya, dengan segala cara, dia agar manusia kemudian menjadi pengikut setianya dan bahkan menjadi temannya kelak di neraka jahanam. Sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan salah langkah dan jangan salah melakukan sesuatu. Ketika kita ditimpa musibah, maka tidak ada yang lain, kita sholat dan sabar, itulah menjadi solusi yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.